Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog gua. Nah, hari ini udah jam setengah 4, udah mau buka. Ini mau nyari-nyari takjil. Nah, sambil nyari-nyari takjil, gua mau lanjutin video yang sebelumnya. Sebelumnya kan gua udah bikin video tentang mempersiapkan mobil nih. Apa aja yang perlu lu cek sebelum lu melakukan perjalanan jauh dengan mobil. Nah, di part 2 ini gue mau ngebahas tentang gimana sih cara berkendara yang aman di jalan ketika nanti kita mudik, teman-teman. Dan ini sebenarnya belajar bareng aja ya. Jadi kalau ada teman-teman yang lebih tahu atau lebih pintar bisa menambahkan wawasannya di kolom komentar, atau kalau dari gua ada yang salah lo bisa mengoreksinya di kolom komentar. Kita belajar bareng aja. Oke, yuk kita langsung bahas aja. Nah, kita mulai dari hal pertama. Hal pertama yang harus kita kita lakukan di jalan ketika mudik atau perjalanan lain yang menggunakan mobil adalah menghargai pengguna jalan lain, teman-teman. Karena kita harus punya pikiran kalau yang menggunakan jalan ini bukan kita doang gitu. Ada banyak orang dengan berbagai urgensi atau kepentingan macam-macam gitu. Jadi saling menghargai aja di jalan. Nggak usah ngerasa paling prioritas gitu. Ingat, di atas langit masih ada langit. Jadi nggak usah ngerasa paling prioritas di jalan. Dan satu lagi, utamakan keselamatan. Kalau kita udah menghargai orang lain atau orang lain yang menggunakan jalan atau pengendara lain, insya Allah kita juga bakal dihargai juga. Dan itu salah satu yang bikin kita selamat di jalan juga. Kayak misalkan sabar di jalan, nggak usah terlalu emosi gitu, disalip marah. Bisa aja yang nyalip lu itu lagi buru-buru, anggap aja gitu, positif thinking aja gitu. Bulan puasa kan, hikmah dari Ramadan adalah pikiran menjadi lebih positif dan bisa menahan diri. Jadi sabar di jalan, saling menghargai pengguna jalan lain. Ini juga berkaitan dengan jangan mengambil hak orang lain. Artinya, kalau lu mau beli something gitu ya, ke tempat makan atau apalah, lu mau beli oleh-oleh nanti di jalan, itu jangan parkir kendaraan di tempat yang sekiranya mengganggu traffic atau lalu lintas di sekitar gitu. Artinya perhatiin juga lo, perhatiin gitu di mana kendaraan lu akan berhenti. Jangan berhenti di tempat yang sekiranya mengganggu lalu lintas gitu. Apalagi sampai bikin lalu lintasnya jadi macet cuman gara-gara lu parkir. Itu kan sama aja kayak lu nggak menghargai pengguna jalan lain gitu. Bikin macet, akhirnya orang jadi kesel dan bukan nggak mungkin bakal bikin keributan juga gitu. Kalau orang lain nggak suka karena mobil lu mengganggu lalu lintas dan marah, itu kan bisa menimbulkan keributan gitu. Jadi hargai hak orang lain yang menggunakan jalan juga, teman-teman, gitu. Kalau emang dirasa nggak memungkinkan untuk parkir, kalau gue skip aja dah, berhenti, daripada gue ganggu lalu lintas di sekitar gitu. Ngerasa nggak enak aja gitu diklakson-klaksonin orang atau diliatin orang. Itu kayak nggak, kalau gue ngerasa nggak enak aja rasanya. Kemudian yang kedua itu jaga jarak, temen-temen. Nah, jaga jarak ini untuk meminimalisir kalau di depan itu ada suddenly accident gitu ya, atau mobil di depan suddenly berhenti, lu masih punya cukup reaksi dari diri lu ataupun reaksi dari kendaraan lu untuk berhenti atau menghindar, teman-teman. Nah, kalau selama ini ada ilmunya itu bukan dihitung pakai jarak ya, tapi pakai hitungan waktu. Biasanya tuh 3 detik ya, 3 second gitu. Misalkan ada mobil di depan kita gitu,
itu kita harus menjaga jaraknya 3 detik. Gimana cara ngitung 3 detiknya? Jadi misalkan kendaraan di depan lewatin pohon atau tiang listrik atau sesuatu yang gampang lu identified gitu. Misalkan let's say tiang listrik lah gitu, atau marka jalan. Jadi ketika mobil di depan lu melewati marka jalan tersebut gitu ya, lu harus ngitung dari posisi lu ke marka jalan tersebut selama 3 detik. Dan ngitungnya itu nggak 1 detik, nggak 1, 2, 3 ya, tapi misalkan 1001, 1002, 1003, atau 1 detik, 2 detik, 3 detik, biar pas teman-teman gitu, aturan 3 detik. Dan itu kalau cuaca normal dan lu berjalan 80 km per jam atau kurang dari 80 km per jam. Tapi kalau mobil lu lari 100 ya, misalkan di jalan tol gitu, 100 atau let's say 120 or more gitu, itu lebih dilamain gitu. Maksud gua, kalau aturan tadi itu 3 detik, mungkin lu bisa 5 detik atau 6 detik. Terlebih kalau mobil-mobil yang kalian pakai itu udah mobil tua gitu, kayak mobil gua gitu, dimana reaksinya itu tidak secepat mobil-mobil baru gitu yang masih semuanya presisi. Kayak misalkan ketika lu banting setir itu pasti kan ada spelengnya, dan ketika lu rem gitu kan, rem itu mungkin nggak sepakem mobil-mobil baru atau modern zaman sekarang. Jadi mungkin jaraknya agak lebih dijauhin gitu, jaraknya pokoknya perhatiin jarak dengan kendaraan lain di depan lu, teman-teman gitu. Misalkan 3 detik ya, 3 detik itu kan bisa jadi 1,5 detiknya itu otak menerima trigger gitu, kemudian di info tersebut dari otak nih diteruskan ke sensor-sensor tubuh gitu, selama dari otak ke ini 1,5 detik gitu, misalkan ke sensor tubuh. Kemudian 1,5 detiknya lagi itu adalah lu misalkan nginjek rem atau banting setir gitu, dan kendaraan juga butuh sepersekian detik untuk merespon apa yang kita lakukan. Semisal lu injek rem, itu kan butuh waktu kendaraan untuk bereaksi sepersekian detik. Jadi let's say 3 detik gitu ya. Tapi cuman kalau kita ya sebagai let's say newbie gitu, baru bisa, atau ya nggak expert banget gitu, 4 detik lah ya aman ya. Jadi 2 detik untuk otak menerima trigger dari traffic sekitar, misalkan bahaya, terus mengirim pesan ke sensor-sensor tubuh. Kemudian 2 detiknya lagi itu kendaraan merespon apa yang kita lakukan, teman-teman gitu. Itu jaga jarak. Dan jaga jarak ini menurut gua itu bukan cuman kita ngejaga jarak dengan kendaraan di depan kita, tapi juga jaga jarak di kendaraan di belakang kita. Maksud gua, ketika kita ngerem itu juga harus dipikirkan apakah kendaraan di belakang kita juga bisa ngerem, teman-teman. Jadi intinya kalau menurut gua ya, mungkin teman-teman juga setuju, ngerem itu bukan sekedar lu nginjek rem, deselerasi, kemudian kendaraan lu berhenti, tapi juga gimana caranya agar kendaraan di belakang kita itu bisa berhenti juga dan tidak menabrak kita. Jadi agak aware dengan ambience di sekitar lu gitu. Kalau mau ngerem agak sedikit sepersekian detik ingat ke belakang gitu. Karena beberapa kecelakaan lalu lintas, terutama kecelakaan beruntun, itu akibat kita ngerem, kita bisa berhenti, oke lah, tapi kendaraan di belakang kita itu nggak bisa berhenti, teman-teman. Akhirnya nabrak kendaraan di depannya atau kendaraan yang mengalami deselerasi tadi, yang ngerem tadi, teman-teman. Terutama di jalan tol nih yang sering banget terjadi kecelakaan beruntun, terutama di lajur kanan, teman-teman gitu. Kalau sekiranya di depan itu suddenly berhenti gitu kendaraan dan gua kaget, gua bakal sepersekian detik ngelihat kaca belakang. Kemudian kalau gua masih ada kemungkinan untuk
di kanan itu ada space, gue bakal ngambil sedikit ke kanan, sehingga di belakang gue itu ada space. Kiranya amit-amit dia nggak bisa berhenti, dia bisa punya manuver ke samping gue kiri gitu. Itu sih ya, ini saling apa ya, saling berbagi aja. Kalau ada teman-teman yang lebih expert atau lebih tahu, bisa komentar di bawah teman-teman. Kemudian lanjut lagi ya, yang ketiga itu istirahat yang cukup. Jangan terlalu memaksakan gitu, pengen cepet nyampe tapi memaksakan badan, capek, dan akhirnya mengemudinya tidak fokus, ngantuk, dan ya bahaya banget kan kalau ngantuk gitu. Jadi istirahat yang cukup gitu. Misalkan 2 jam sekali lu berhenti istirahat, ngerokok dulu, ngopi-ngopi dulu, nggak apa-apa. Jangan pengen cepet banget sampai tapi badan terporsir dan ngantuk gitu, itu bahaya. Jadi utamakan istirahat gitu, jangan terlalu buru-buru banget gitu teman-teman. Istirahat yang cukup. Lanjut yang keempat. Yang keempat itu ini, line hogger teman-teman. Udah berapa kali gitu ya gue komentar soal line hogger. Jadi coba deh kalau nanti mudik gitu ya, coba patuhi peraturan lalu lintas kalau di tol terutama, karena sekarang tuh kayak banyak banget line hogger. Line hogger tuh sejumlah pengendara yang mengemudikan kendaraannya di lajur paling kanan tol dengan kecepatan yang apa ya, kecepatan yang pelan gitu, lari 60 sampai 80 itu ada di lajur kanan. Sebenarnya harusnya adanya di lajur tengah gitu teman-teman, karena sejatinya lajur kanan itu lajur untuk kendaraan lebih cepat atau kendaraan untuk mendahului. Kalau lu emang nggak niat untuk mendahului, ya jangan stay di kanan gitu. Cuman kalau emang lu pengen banget mendahului dengan kecepatan yang tidak terlalu kencang, ketika mobil yang udah lu dahului itu sudah lu salip, itu lu wajib ngambil di tengah lagi, dan ketika lu mau mendahului lagi baru lu ngambil kanan. Jadi intinya tidak boleh stay di lajur kanan teman-teman. Sekalipun lu lari 100 gitu, udah di kecepatan maksimal nih gua, boleh dong di lajur kanan? Tidak boleh, lu wajib di lajur tengah. Lajur kanan itu sejatinya, ingat, hanya untuk mendahului. Jadi ketika lu udah lari 100 misalkan di kecepatan maksimal di jalan tol, let's say lari 100, kemudian ada mobil yang minta jalan, ngedim gitu, lu tetap wajib untuk ngasih jalan ke kendaraan yang ngedim tersebut atau kendaraan yang ingin mendahului lu. Loh, kok ngasih jalan? Kan gua udah di kecepatan maksimal. Berarti mobil belakang dong kalau mau mendahului gua itu pasti kecepatannya lebih dari gua, dan itu melanggar. Oke, melanggar. Tapi lu juga melanggar, lu stay di lajur kanan. Masalah dia melanggar atau enggak, atau memang dia melanggar, itu urusan dia. Yang penting lu bener aja masuk ke lajur tengah gitu teman-teman. Dan nggak bohong ya, dan nggak bohong kalau line hogger itu kadang-kadang bikin macet teman-teman. Lajur kanan yang harusnya untuk mendahului tiba-tiba dipenuhi line hogger gitu, jadi panjang gitu rangkaian line hogger. Yang mau mendahului kenceng kan harus nyalip ke kiri gitu, dan itu butuh effort, dan bukan nggak mungkin itu yang mau nyalip deselerasi, akhirnya terjadi penumpukan lalu lintas teman-teman. Itu jangan jadi lane hogger. Kita lanjut lagi, patuhi rambu-rambu lalu lintas teman-teman. Ikuti rambu-rambu yang ada di sepanjang jalan menuju kampung halaman. Jangan lupa pakai sabuk pengaman dan surat-surat kendaraannya dilengkapi. Lanjut yang keenam, ini juga penting ya. Jadi kalau teman-teman bawa barang-barang yang sekiranya penting atau berharga, jangan ditaruh di tempat yang terlihat gitu. Apalagi ketika teman-teman mungkin istirahat di rest area gitu, barang-barang berharganya kalau bisa dibawa aja, atau ditempatkan di tempat yang aman dan tidak terlihat dari luar. Karena ada beberapa kasus ya, sering banget gitu, kaca dipecah, barang-barang semacam laptop atau barang-barang penting lainnya hilang teman-teman. Jadi
perhatiin barang-barang penting kalian gitu. Nah, selanjutnya adalah pahami karakter mobil yang kalian bawa gitu. Gimana karakter tuh mobil, terlebih kalau teman-teman bawa mobil yang umurnya sudah tidak muda lagi gitu. Pasti ada beberapa hal yang cuman diketahui oleh ownernya gitu, karakter dari mobilnya. Misalkan ini rem enaknya kayak gimana gitu, terus sepelang setirnya itu batasannya seperti apa, itu biasanya cuman ownernya yang tahu gitu. Jadi pahamin bener-bener karakter mobil lu gitu, tenaganya keluar di RPM berapa, dan limbungnya seberapa, kemudian batasan ngebutnya seperti apa, itu lu pahamin teman-teman. Karena kalau mudik itu otomatis itu bawaan lu pasti lebih banyak ya, beban yang dibawa mobil pasti lebih berat gitu. Jadi kan handling ya nggak semudah lu bawa mobil ketika muatannya kosong gitu. Terlebih kalau misalkan jalannya itu nanjak gitu, itu kan lu perlu tahu banget karakter mobil lu gitu. Jadi pahami karakter mobilnya teman-teman. Oh ya, gue mau nambahin sedikit gitu. Kalau di jalan nanti ketika mudik itu ini mungkin relate sama poin nomor pertama ya, kalau nggak salah tadi, menghargai pengguna jalan lain. Nah, ini juga masuk ke situ nih. Kayak misalkan kalau di jalan itu usahain lu adapt sama lingkungan traffic di sekitar. Artinya kalau lingkungan di traffic di sekitar lu itu lagi pada kenceng, ini bukan ngebut ya, artinya lalu lintas di sekitar itu lancar, itu jangan lu pelan sendiri gitu. Itu nyebelin banget, sumpah nyebelin banget. Lu santai-santai sendiri sementara orang lain lalu lintasnya lancar, lari normal gitu, lu santai-santai, itu nyebelin banget. Terlebih kalau santainya itu di jalur yang tidak tepat, itu sangat menyebalkan dan bikin macet gitu. Usahain adapt atau samain aja lah kecepatan lu sama traffic di sekitar lu. Karena ini juga bisa berbahaya loh. Ketika lu pelan sendiri dan orang lain dengan kecepatan normal atau cenderung kencang, itu bisa membahayakan diri lu juga teman-teman. Kenapa? Coba deh bayangin. Mobil-mobil lain di sekitar lu atau motor itu lagi pada normal, cenderung kencang, lu pelan sendiri. Ketika mobil di belakang lo itu mungkin ada amit-amit ya, ada salah satu yang nggak fokus, ngantuk gitu, atau apalah, kan musim mudik ini cenderung lebih capek gitu ya kalau di jalan karena macet dan lain-lain. Itu mereka yang di belakang itu bakal punya effort lebih untuk deselerasi, ngerem, melihat mobil lu yang pelan gitu. Kalau lu punya kecepatan yang normal, artinya sama dengan mereka, itu kan lalu lintas flow-nya lancar gitu, dan nggak ada orang di belakang lu yang deselerasi kaget karena kendaraan lu pelan gitu. Jadi ya udahlah, ikutin flow traffic di kita lu, jangan terlalu pelan, ganggu juga teman-teman. Itu aja sih sedikit apa ya, pengalaman gua ke beberapa kali keluar kota pakai mobil ini gitu. Dan ini cuman berbagi, bukan mengajari. I'm not an expert. Jadi kalau teman-teman ada yang lebih pintar, ada yang lebih tahu tentang defensive driving gitu, bisa komentar di bawah nih, biar kita bisa sama-sama pintar teman-teman. Oh ya, ini mau nambahin tentang vlog sebelumnya. Ada hal yang gua lupa untuk jelasin, yaitu tekanan angin nih. Kemarin gua lupa jelasin, ketika jelasin ban gua lupa ngomong tentang tekanan angin. Perhatiin juga tuh tekanan angin, jangan sampai tekanan anginnya kurang ya. Karena musim mudik ini pulang kampung pasti kan bawaan banyak gitu, dan orang yang ikut juga banyak dalam mobil. Jadi mobil kan bebannya makin banyak gitu, makin berat. Kalau tekanan angin bannya itu kurang, itu kan ban fatigue-nya jadi makin gede gitu, makin fatigue tuh ban. Kalau tekanan angin ban, dinding ban itu bakal lebih fatigue dan
tali-tali baja di dalam ban itu jadi punya potensi untuk putus dan bannya itu meledak, teman-teman. Jadi perhatiin tuh tekanan angin jangan sampai kurang. Bukannya ban bakal meledak kalau tekanan anginnya berlebih, ya mungkin bisa juga. Cuman kebanyakan kasus itu ban pecah itu gara-gara tekanan anginnya kurang. Kalau tekanan angin berlebih, mungkin kebanyakan yang gue rasain ya, efeknya adalah drivingnya atau pengendaliannya jadi nggak semudah ketika tekanan anginnya normal, karena grip ban itu kan makin sedikit yang menyentuh aspal gitu, jadi traksinya nggak bagus dan makin susah dikendalikan. Intinya itu aja, teman-teman. Nah, kayaknya itu aja. Gue mau nyari buka puasa bersama. Jadi kalau ada teman-teman yang lebih pintar, jangan lupa untuk komen di bawah. Oke? Sampai jumpa di vlog berikutnya. See you.